Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai dengan 11. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Saudara, pernah tidak dalam pelayanan kita merasa melayani seorang diri? Walaupun ada anggota-anggota yang lain yang juga menjadi bagian dari pelayanan itu, namun kita melayani seorang diri. Atau di tengah-tengah kesibukan pelayanan, tidak ada seorang pun yang membantu, bahkan malah meninggalkan kita. Firman Tuhan hari ini saudara mengisahkan bagaimana pergumulan dari Rasul Paulus. Panggilannya dalam penginjilan tidak diragukan. Kepemimpinannya disegani dan pengikutnya juga tidak sedikit. Meski demikian saudara, ternyata Rasul Paulus masih pernah merasakan ditinggalkan seorang diri. Dalam ayat yang ke-10 dan 16 dikatakan begini, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ayat yang ke-16, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kata meninggalkan aku diulang 2 kali oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Dan keduanya terjadi pada saat Rasul Paulus sedang membutuhkan mereka. Sedang membutuhkan bantuan, sedang membutuhkan pertolongan. Saudara, memang secara logika Rasul Paulus telah siap sejak ia berkata, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Seorang pengikut tidak lebih besar dari yang diikuti. Apa yang menimpanya mungkin sekali akan dialami oleh pengikutnya. Ketika Kristus ditangkap, disiksa, diadili, dan akhirnya disalibkan, semua murid pun dikatakan dalam Matius 25 ayat 56, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan Petrus yang dianggap paling senior menyangkalnya 3 kali. Ini menunjukkan tidaklah berlebihan kalau pada akhirnya Rasul Paulus pun ditinggalkan sahabat-sahabatnya di tengah pelayanan yang sulit. Ditinggalkan oleh Demas karena mencintai dunia ini. Dan kemudian pada saat di persidangan semua meninggalkannya. Karena itu saudara, ini menjadi pergumulan tersendiri di dalam diri Rasul Paulus. Sebagai manusia, Rasul Paulus juga membutuhkan dukungan moral. Pendampingan dan kehadiran sahabat-sahabatnya menjadi bagian yang sangat berarti bagi Rasul Paulus dalam situasi yang berat itu. Tetapi ternyata yang ia dapatkan adalah kekosongan, kesendirian. Tapi bersyukur, kisah daripada Rasul Paulus ini tidak berakhir sampai di sini. Sekalipun sendiri, namun ia tidak merasa sendirian, karena Tuhan sendiri yang mendampingi dan menguatkannya. Inilah kesimpulan daripada Rasul Paulus, sendiri tetapi tidak sendirian. Karena itu dia terus berjuang, dia terus melayani, dia terus maju ke depan. Demikian juga dalam pelayanan kita, saudara. Manusia bisa saja meninggalkan kita dan berubah tidak setia. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai ketika ada satu oknum meninggalkan pelayanan, berubah tidak setia, ini memadamkan semangat pelayanan kita. Karena hal ini sangatlah mungkin terjadi. Karena itu apa yang terpenting bukanlah dengan siapa kita melayani, tetapi siapa yang kita layani, yang adalah Tuhan sendiri. Saya ulangi saudara,
Yang terpenting bukan dengan siapa kita melayani, tetapi kepada siapa kita melayani. Kalau pelayanan kita itu kepada Tuhan dan untuk Tuhan, maka segala persoalan yang ada di sekitar kita tidak akan pernah membuat kita mundur di dalam melayani Tuhan. Bahkan sekalipun ketika kita harus melayani nampaknya seorang diri. Tetapi ingatlah, kita tidak pernah sendirian, karena Allah yang mempunyai gerejanya. Sebagai sesama pelayan, kita mau bersinergi karena kita sama-sama mencintai Tuhan dan sama-sama mau melayani Tuhan dalam karunia yang telah diberikan Tuhan kepada setiap umat pilihannya. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan para hambanya. Karena itu saudara, jangan bersedih hati, jangan kecewa ketika di dalam sebuah tim pelayanan ada pelayan yang berubah setia, ada pelayan yang meninggalkan Tuhan, ada pelayan yang mundur, sebab Tuhan sendiri yang akan mendampingi dan memberi kita kekuatan, sebab Ia adalah Tuhan yang setia. Teruslah maju, teruslah ke depan, teruslah semangat di dalam melayani Tuhan seperti janji setia kita. Setia melayani baik saat suka maupun duka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami. Di tengah pelayanan tak jarang tiba-tiba ada orang yang kemudian meninggalkan pelayanan dan berubah tidak setia. Karena itu Tuhan, tolonglah kami ketika kami menemui hal demikian itu tidak memadamkan semangat kami. Karena yang terpenting bukan dengan siapa kami melayani, tetapi kepada siapa kami melayani. Oleh karena itu tolonglah kami Bapa, ketika terjadi hal yang demikian kami tetap maju, kami tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan para hamba-Mu. Dan kami percaya Engkau yang akan memberikan, mendampingi dan memberikan kekuatan kepada kami di dalam segala pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang setia. Secara khusus berdoa untuk sidang Sinode GKT yang ke-31 yang akan dimulai esok hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Tuhan, kiranya Engkau memimpin jalannya sidang ini, sehingga persidangan ini dipimpin oleh hikmat Tuhan. Bukan hanya oleh karena kepentingan-kepentingan, bukan karena oleh hanya hal-hal yang lahiriah, tetapi dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh ajaran, dipimpin oleh kebenaran. Demikian juga Pendeta Hartines, Pendeta Yafet, dan Ibu Kris Lili yang akan mewakili GKT Banyuwangi dalam perjalanannya ke Surabaya. Tuhan sertai. Sidang 3 hari Tuhan sertai juga. Dan biarlah kiranya melalui persidangan ini dapat kembali dipikirkan supaya gereja Tuhan tetap hidup di dalam kebenaran. Engkau pimpin persidangan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.